Siang Ibu Ani. Sebelum perkenalkan ya Bu, nama saya Haya sebagai ahli gizi untuk sesi konsultasi kali ini. Nah, ini saya sudah mendapatkan rekam medis ya Bu dari dokter rujukan, dan setelah saya baca ini hasil pemeriksaan dokter tadi, tekanan darah Ibu berada di angka 160/100 ya Bu, dan itu sudah termasuk ke kategori tinggi. Lalu untuk berat badan Ibu juga di sini sudah di atas angka ideal ya Bu. Duh, itu tinggi banget ya Mbak. Saya sih tadinya males kesini, soalnya ya pasti ujung-ujungnya kan saya cuman dilarang makan makanan yang enak. Ya banter-banter, saya paling disuruh beli makan makanan yang mahal. Saya sangat mengerti kalau kekhawatiran Ibu, dan itu wajar. Apalagi kalau perubahan itu kan akan terasa berat ya Bu, apalagi di awal-awal. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira makanan Ibu sehari-hari di rumah itu masaknya seperti apa sih Bu? Kalau saya sih paling sering bikin sayur lodeh, kuah kental Mbak. Lauknya itu biasanya tempe goreng, terus ikan goreng, ya yang goreng-goreng lah. Soalnya biasanya kalau makan kayak gitu anak-anak tuh lahap, dan yang emang udah paling murah itu. Nah, Ibu sudah memberikan usaha yang terbaik ya Bu, dengan mencoba menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah untuk memberikan makanan terbaik untuk keluarga. Kalau misalnya Bu, kita harus mengganti menu itu, kira-kira menurut Ibu apa sih Bu yang paling sulit untuk dilakukan dalam pergantian itu? Kalau itu ya masalahnya kalau misalnya saya bikinnya nggak yang digoreng, nggak yang kental-kental gitu, nanti rasanya hambar Mbak. Terus kalau buat beli buah, beli gandum gitu kan saya juga dananya nggak ada kayak orang kaya di luar sana. Oh iya, berarti masalah utamanya itu ada di rasa ya Bu, takut rasanya jadi hambar, terus nanti anak-anak jadi kurang lahap ya. Terus tadi juga masalahnya ada di dana yang terbatas ya Bu. Nah iya Mbak, itu bener banget. Saya paham Bu. Jadi begini, kita bayangkan kalau tubuh Ibu itu saluran air di rumah ya Bu. Kalau misal kita terlalu sering membuang sisa-sisa minyak ke dalam saluran itu kan, pasti salurannya akan jadi berkerak ya Bu. Nah, kalau misal terlalu lama dibiarkan, makin parahnya lagi akan mampet. Nah, kira-kira begitu Bu kondisi tekanan darah Ibu saat ini. Oh, jadi berarti tekanan darah saya tinggi karena mampet gitu ya Mbak? Betul sekali Bu, karena salurannya mampet, berarti kan kita harus tekan dengan kuat-kuat ya Bu, agar salurannya bisa keluar dengan lancar dan gak ada mampet lagi gitu. Nah, itulah yang membuat tensi Ibu naik sekarang. Berarti saya harus makan yang direbus-rebus gitu dong biar salurannya jadi lancar lagi. Sebenarnya nggak harus selalu direbus kok Bu, kita cuma perlu ganti isi dari salurannya aja supaya tidak mampet dan bisa jadi lancar lagi. Caranya gimana tuh Mbak? Caranya mudah kok Bu, Ibu bisa pakai bahan-bahan yang ada di pasar di dekat rumah Ibu. Nah, ini untuk menu pertamanya, di proteinnya saya rekomendasikan ikan kembung goreng ya Bu. Ibu juga bisa kok sesekali dipepes pakai bumbu kuning, pakai daun salam, supaya ikan kembungnya tetap gurih tanpa banyak minyak ya Bu. Nah, lalu untuk yang kedua nih, sayurannya saya rekomendasikan di sayur bayam bening. Nah, untuk sayur bayam beningnya boleh pakai daun kelor, boleh pakai jabu manis, boleh banget Ibu. Pokoknya yang penting beragam aja isinya. Terus Ibu juga boleh kok pakai bumbu racikan Ibu supaya tetap ada rasanya dan anak-anak pun jadi lahap ya Bu makannya. Terus untuk menu ketiganya di cemilannya, tadi kan Ibu sering beli gorengannya tuh di depan gang ya Bu. Nah, saya rekomendasikannya untuk cemilan Ibu bisa ganti nih Bu, biar beralih ke ubi jalar putih rebus atau ubi ungu rebus, atau ke pisang kepok rebus juga boleh Bu. Ini tentunya lebih hemat ya Bu, dan tentunya mengenyangkan dan lebih murah lah dibanding buah-buah impor tadi. Kalau ikan kembung sama ubi saya sering lihat Mbak di pasar. Harganya juga masih masuk lah di kantong saya. Ternyata memang nggak harus makanan-makanan barat yang kayak orang-orang kaya gitu ya Mbak? Betul Ibu, nggak harus selalu yang mahal ataupun yang impor kok Bu. Yang penting asupan gizinya terpenuhi. Nah Ibu, dari beberapa pilihan menu lokal tadi, kira-kira langkah kecil mana nih yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu di rumah minggu ini? Kayaknya saya mau coba ganti camilannya dulu deh Mbak.
Nanti saya mau coba beli ubi buat saya kukus, buat jadi pengganti gorengan-gorengan yang biasa saya beli di depan gang itu. Nah, baik Ibu, itu merupakan keputusan yang bagus ya Bu, karena kan Ibu sendiri yang paling tahu yang mana yang baik untuk dapur Ibu gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin Ibu tambahkan untuk rencana minggu ini? Mungkin yang kedua, untuk sayur lodehnya, kuahnya mau lebih saya encerin aja sih Mbak. Kayaknya itu dulu aja. Makasih ya Mbak, saya jadi lebih yakin nih sekarang. Wah, baik Ibu, saya senang sekali mendengarnya. Jadi rencana Ibu itu mulai dengan mengganti gorengan tadi dengan cemilan yang lebih sehat ya Bu, seperti ubi kukus, pisang kepok rebus, lalu mencoba untuk mengencerkan santan di setiap menu masakan Ibu ya Bu. Nah, Bu, ini saya ada leaflet bergambar ya Bu untuk ide masakan Ibu untuk di rumah nanti. Terima kasih ya Bu atas waktunya karena sudah mau berkonsultasi dengan saya. Hati-hati jalan ya Bu. Selamat siang. Baik Mbak, terima kasih. Nanti saya lihat-lihat ya Mbak. Pamit Iya, dulu, makasih. silakan, sama-sama. Makasih ya Mbak. Sampai Ibu.